Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. We meet again with the English class. Hari ini kita mau belajar chapter kedua bahasa Inggris kelas 8. Minggu lalu kalian udah pada ulangan. Alhamdulillah nilainya udah bagus-bagus dan ada beberapa aja yang remedialnya masih saya pikirkan nanti mau apa, nanti saya kabarkan lagi, oke? Hari ini kita bahas chapter 2. Chapter 2 itu tentang we can do it and we will do it. Jadi kami bisa melakukannya dan kami akan melakukannya. Can itu bisa atau dapat, will itu akan. Oke. Jadi di sini we will learn, kita mau belajar. Ini ya, we will learn, kita mau belajar to state that we can do something. Untuk menyatakan bahwa kita bisa melakukan sesuatu. Dan to state that we will do something, untuk menyatakan bahwa kita akan melakukan sesuatu. Next, kita langsung ke percakapan. Percakapan pertama. Benny, can you write the message in English? Benny, dapatkah kamu menulis percakapan dalam bahasa Inggris? Oh, bukan percakapan, sorry. Dapatkah kamu menulis message, pesan? Dapatkah kamu menulis pesan dalam bahasa Inggris? Terus Benny-nya jawab, I don't think I can. Aku tidak berpikir aku bisa. Aku tidak berpikir aku bisa. Berarti dia bisa apa enggak? Enggak ya, dia bisa tapi enggak yakin gitu. Jadi aku tidak berpikir aku bisa. But I will try. Tapi aku akan mencobanya. Terus next yang kedua. Siti, I think you can ask me the question in English. Siti, aku pikir kamu bisa bertanya kepadaku pertanyaan dalam bahasa Inggris. Terus Siti, I'm not sure, aku tidak yakin. But I will try, tetapi aku akan mencoba. Jadi ini contoh-contoh kalimat yang menggunakan can, bisa itu kalimat pertanyaan, kalimat tanya, atau kalimat biasa yang bukan kalimat tanya. Sama ini contoh penggunaan will. Oke. Next, maaf ya di belakang ada suara-suara motor di pagi hari, mereka pada lewat gitu. Semoga tidak terganggu. Oke, next gambar yang ketiga. Will you sing an English song in Miss Nani's birthday? Akankah kamu menyanyikan lagu bahasa Inggris di hari ulang tahunnya Miss Nani? I know you can. Aku tahu kamu bisa. Terus temannya jawab yang perempuan. Okay, I will. Okay, aku akan menyanyi. Tetapi, why not you? Kenapa tidak kamu? You can sing too, can't you? Kamu bisa menyanyi juga kan? Jadi can't you itu dari cannot you. Itu sama kayak can, kayak gitu. Jadi sama kalau misal kalian bilang you can sing too, right? Kayak gitu. Right itu R-I-G-H-T. Nah, biar lebih gampang kalian bisa pakai, kalau di percakapan biasa ya kalian bisa pakai write, misal you can write in English, right? Kamu bisa menulis dalam bahasa Inggris kan, kayak gitu. Itu sama, cannot you ini sama. Jadi cuman kata kerjanya yang di depan kalimat. Jadi itu satu kalimat ya, you can sing too, cannot you, satu kalimat. Jadi can-nya itu dari kata kerja. Can itu kan kata kerja yang dinegatifkan. Jadi you can sing too, cannot you, itu artinya kan gitu. Oke. Terus ini nanti pelajarannya ada di SMA mungkin ya, insya Allah. Pelajaran ini yang cara menulis kan itu. Oke. Picture number 4. Lina, sorry, I cannot come on time to the meeting. Lina, maaf, aku tidak bisa datang tepat waktu di rapat OSIS mungkin ya anak sekolah. Terus Lina jawab, you can't, kamu tidak bisa. I know you can, aku tahu kamu bisa. You just will not do it, kamu hanya tidak akan melakukannya. Oke, jadi kayak alasan aja gitu. Number 5, Siti, can you return the book to the library for me please? Siti, bisakah kamu mengembalikan buku ke perpustakaan untukku tolong? Certainly, tentu saja. I can and I will. Aku bisa dan aku akan melakukannya.
Oke, good. Nah, itu contoh-contoh percakapannya tadi ya. Udah habis sedikit ya. Jadi itu contoh percakapannya tadi yang menggunakan I can, aku bisa, dan I will. Nah, kalau kalian perhatikan di sini, cara menulis kalimat yang menggunakan I can dan I will tuh gimana sih caranya? Misalkan Miss Intan mau bilang saya bisa berbicara bahasa Inggris, berarti I can speak in English, kan gitu. Bentar. Oke, ini biar nggak ngawang banget ya, saya kasih di notes. Contohnya, saya bisa berbicara bahasa Inggris. Oke, nah nulisnya di bahasa Inggris, I can speak in English. Paham ya? I can speak in English. Terus kalau saya akan berbicara bahasa Inggris, berarti I will speak in English. Oke. Terus misalnya Rahma akan bisa dulu. Misalnya Rahma bisa memasak nasi goreng contohnya. Berarti Rahma tuh dia perempuan ya, berarti bisa Rahma atau kalian ganti dengan she. Rahma bisa, can, memasak, cook, nasi goreng, fried rice. Nah, terus misalnya Rahmi akan memasak nasi goreng. Rahmi itu bisa juga kalian ganti she, akan, will, memasak nasi goreng, cook fried rice. Nah, jadi kalau kalian mau nulis kalimat pakai can dan will, itu diikutin sama kata kerja basic, kata kerja bentuk pertama, jadi kata kerja asli. Oke? Jadi tanpa ada ing atau tambahan s atau jadi tambahan ed yang past tense itu enggak. Jadi itu kata kerjanya yang kalian cari di kamus. Misal kalian cari bicara, itu pasti ketemu to speak. Nah, to-nya hilang, yang kalian pakai ini speak-nya. Ini. Nah, jadi kata kerja di can sama will itu sama. Jadi subjek ditambah can atau will, subjek plus can atau will plus verb. Infinitive verb itu kata kerja bentuk asli yang ada di kamus. Oke? Jadi kalian nyari apa di kamus itu kata kerja asli. Misalnya kalian cari memasak, pasti tulisannya to cook. Nah, kalian yang pakai cook-nya aja, to-nya nggak usah dipakai. Paham ya? Paham. Oke, gampang. Nah, di sini itu gampang. Jadi kalau di present tense itu kan waktu itu saya pernah ajarin kata kerjanya bisa tambah s kalau subjeknya she, he, it ya kan. Nah, kalau can sama will ini semuanya sama. Subjek apapun I, you, we, they, he, she, it, can sama will tetap can sama will. Nggak berubah jadi ada s-nya. Itu enggak. Jadi can sama will tetap can sama will, terus kata kerjanya juga itu infinitive verb, kata kerja yang asli dari kamus. Jadi gampang banget ini insya Allah. Paham ya? Paham. Nah, terus selanjutnya ini kalau kalian buat kalimat positif. Sekarang gimana kalau kalian mau buat kalimat negatif? Kalau kalian mau buat kalimat negatif, berarti tinggal I can not, tinggal ditambahin not. I cannot speak in English, atau bisa juga I cannot speak English gitu. Paham ya? Terus cannot ini ada bentuk lainnya juga. Bentuk lainnya gimana, Miss? Tadi kalian udah lihat di percakapan tadi ada di contohnya, yaitu can apostrophe t, can't
I can't speak in English. Gitu. Gampang ya. Sekarang yang I will. Oke. Yang I will ini positifnya. Coba kalian buat negatifnya gimana kira-kira? I will not. Benar, pintar. I will not speak in English. Oke. I will not speak in English. Terus ini will not juga ada bentuk lainnya. Jadinya I won't. W-O-N apostrof atas T. Won't speak in English. Paham ya? Nah, sekarang ini. Rahma can cook. Ini positif. Ini juga positif. Oke, sekarang kita coba cara negatifnya. Oke, kita lanjut ya. Oke, sorry. Kita lanjut lagi ya. Jadi tadi kan ini Rahma atau she can cook fried rice. Sekarang kita buat negatifnya. Kita pakai she. Jadi kalian bisa bilang cannot. Oke, she cannot cook fried rice atau she can't cook fried rice gitu ya. Oh ya, cannot ini biasanya digabung ya. Oke, biasanya digabung. Bisa dipisah nggak ya? Nanti coba saya googling dulu dan saya kasih keterangannya di description box ya. Jadi nanti kalian waktu lihat video ini sama ngecek di description box. Dibiasakan kalau pelajaran saya waktu nonton video di YouTube, kalian cek description boxnya atau box deskripsi yang ada di bawah video. Barangkali saya ngasih penjelasan tambahan di situ atau materi tambahan atau info tambahan. Oke, terus yang will itu kita buat negatifnya. Jadi she won't, kita pakai yang bentuk won't ya. She won't cook fried rice. Oke. Nah, gampang kan? Jadi cara bikin kalimat positif dan negatif dengan can dan will itu seperti ini contohnya. Oke. Nah, itu tadi cara bikin kalimat positif dan negatif. Sekalian ya, sekarang gimana Miss caranya kalau bikin kalimat tanya? Bikin kalimat tanya pakai can dan will. Gampang, jadi kalian tinggal pindah can atau will-nya, atau cannot-nya atau will not-nya di depan. Jadi contohnya, misal, bisakah kamu berbicara bahasa Inggris? Ini berarti can. Ini I ya, bisakah saya, oke, kita subjeknya samakan aja deh ya. Jadi can I speak in English? Nih, bisakah saya bicara bahasa Inggris? Jadi tinggal dibolak-balik aja gitu. Jadi tempatnya subjek sama kata kerja tuh tinggal dibalik aja gitu. Gampang kan? Jadi yang tadinya I can speak in English, kalau dibuat kata tanya jadi can I speak in English? Jadi can sama I-nya tinggal dibalik. Oke? Terus kalau misal kalimat tanyanya mau yang pakai negatif berarti tidak bisakah aku berbicara bahasa Inggris gitu, berarti yang kalian balik tinggal yang ini, bentuk kalimat negatifnya ini. Can't, bacanya can't ya. Cannot itu. Can't I speak in English? Tidak bisakah aku berbicara bahasa Inggris? Kayak gitu. Gampang kan? Gampang. Sekarang yang will. Jadi kalau yang kata tanya dari kalimat positif, kita lihatnya ini. Jadi tinggal kita balik. Ini ya. I will speak in English. Berarti dibalik. Will I speak in English? Jangan lupa tanda tanya. Terus kalau mau kata tanya yang pakai negatif, berarti kalian lihat yang ini. Yang bentuk negatif ini. Dua ini. Oke. Langsung dibalik lagi. Won't I speak in English? Tidak akankah aku berbicara dalam bahasa Inggris gitu. Gampang banget ya insya Allah. Terus yang ini sekarang misalnya. Kalimat tanyanya berarti cannot
Kalau cannot bacanya cannot. Kalau yang apostrof bacanya can't. Cannot she cook fried rice? Jadi tinggal dibalik aja. Tidak bisakah dia membuat Tidak bisakah dia membuat nasi goreng gitu. Terus yang will itu won't she cook fried rice? Tidak akankah dia memasak nasi goreng? Kayak gitu. Gampang ya? Insya Allah gampang. Nah, ini boleh dicatat dulu, videonya di pause terus dicatat. Sama jangan lupa, ini adalah rumusnya buat kalian bikin kalimat. Oke. Ini boleh dicatat dulu. Oke, jadi ini langsung saya jelasin tugas buat hari ini kalian. Ini ya, yang di tabel ini ada nomor, name, nama, terus areas atau fields itu kayak bidang. Jadi di sini nanti kalian tanya 3 teman kalian, kalian analisis 3 teman kalian, kalian tanyain 3 teman kalian, 3 nama teman kalian. Kalian tanyain di bidang bahasa Inggris, musiknya dihilangin ya. Jadi ada bahasa Inggris, sama sports, olahraga, housework itu pekerjaan rumah, dan others itu selain ketiganya, berarti yang di luar English, sport sama housework. Nah, nanti kalian tanya, misalkan di sini contohnya Wina. Wina itu di bidang bahasa Inggris dia read story, berarti dia bisa membaca story. Terus answer questions, dia bisa menjawab pertanyaan dalam bahasa Inggris ya, of course. Terus not ask question berarti dia tidak bisa bertanya pertanyaan menggunakan bahasa Inggris itu. Jadi Wina tuh bisa membaca cerita bahasa Inggris, bisa menjawab pertanyaan bahasa Inggris, tapi dia tidak bisa bertanya pertanyaan dengan menggunakan bahasa Inggris. Paham ya? Terus di sportsnya itu ada swim, berenang, run, berlari, not basketball. Berarti Wina itu bisa berenang, bisa lari, tapi nggak bisa main basket. Oke. Terus di housework, dia bisa fry eggs, bisa menggoreng telur, cook rice, bisa memasak nasi, sama fry banana, dia bisa menggoreng pisang. Terus di others itu Wina bisa knit and draw. Jadi dia bisa menjahit dan menggambar. Knit itu menjahit dan menggambar. Oke. Nah, nanti kalian misalnya kalian 3 nama itu sama kalian sendiri ya. Jadi kalian sendiri sama 2 teman kalian, nanti kalian tulis namanya, terus di English yang bisa dilakukan apa, yang nggak bisa dilakukan apa. Terus di sports yang bisa apa, yang nggak bisa apa. Housework yang bisa apa, yang nggak bisa apa. Sama di others yang bisa apa, yang nggak bisa apa. Nah, di satu bidang, misalnya di English itu minimal paling sedikit itu ada 3. Oke, ada tiga hal yang kalian bisa atau nggak bisa, terserah dicampur. Pokoknya harus ada yang bisa sama nggak bisa, tapi minimal harus ada 3 hal gitu ya. Jadi di English, sports, housework, sama others minimal ada 3. Paling sedikit ada 3 hal. Jadi 3 hal itu bisa, yang bisa 1, yang nggak bisa 2 boleh, atau yang bisa 2, yang nggak bisa 1 juga boleh. Pokoknya dicampur. Paham ya? Nah, setelah kalian bikin tabel ini, kalian buat kalimat. Oke, kalimatnya kayak apa, Miss? Kayak gini nih di bawah. Wina can do, lihat ini ya halaman bawahnya ya. Wina can do many things. Wina bisa melakukan banyak hal. She can read English stories. Nah, kalimatnya itu dibuat dari tabel tadi. Kan Wina read story, dia kan bisa read story. Berarti she can read English stories. Dia bisa membaca cerita dalam bahasa Inggris. Oke, terus bisa apa lagi? Bisa menjawab pertanyaan. She can answer questions. Dia bisa menjawab pertanyaan. Terus dia nggak bisa bertanya. Berarti pakainya tetapi. But she cannot ask questions in English. Tetapi dia tidak bisa bertanya pertanyaan dalam bahasa Inggris. Titik. Oke. Terus masuk yang kedua. Ini musik nggak usah dibacain ya. Langsung lanjut ke yang sport. Yang kalimat sport itu 3. Baris ketiga dari bawah. She can swim and run. Dia bisa
berenang dan berlari. Nah, karena dia bisa renang dan lari, jadi dijadiin satu kalimat aja. Dia bisa berenang dan berlari. Jadi nggak usah she can swim, she can run, nggak usah kayak gitu. Jadi langsung aja she can swim and run, langsung. But, tetapi, she cannot play basketball. Dia tidak bisa bermain basket. Oke. Terus lagi, she does them regularly. Itu tambahan ya, boleh kalian kasih kalimat-kalimat sedikit yang mempercantik paragraf, boleh, enggak juga boleh. She does them regularly. Dia melakukannya secara teratur kayak gitu, setiap hari kayak gitu. She can fry eggs and bananas. Dia bisa menggoreng telur dan pisang. She can cook rice too. Dia juga bisa memasak nasi. She has 2 hobbies. Dia punya 2 hobi yang di others itu tadi ya. She can knit. Dia bisa menjahit. She can also draw pictures. Dia juga bisa menggambar-gambar. Oke, paham ya insya Allah. Nanti kalau ada pertanyaan, oh ya ini tugasnya hari ini gitu. Jadi kalian yang 3 nama tadi, waktu kalian nulis kalimat tentang kalian, berarti kalian bilangnya I ya. I can do many things. Misal, I can read English story, I can answer question, atau apa, I can, misalnya, I can cook fried rice, kayak gitu, atau apa gitu. Jadi I, pakainya I kalau yang kalian nulis diri kalian sendiri. Oke, paham? Kalau ada pertanyaan bisa kalian langsung tanyakan di kolom komentar, atau kalau ada koreksi, misalnya ada yang salah tadi yang saya sampaikan dan kalian tahu itu salah, nggak apa-apa disampaikan aja, Miss, bukannya ini tuh gini ya Miss, itu nggak apa-apa disampaikan aja. Jadi kita bertukar informasi, kita sama-sama belajar, kita belajar bersama-sama, biar sama-sama pintar, oke? Dan tugasnya seperti biasa nanti ditulis di buku tulis, terus difoto. Kalau yang ada buku paketnya boleh ditulis langsung di buku paket, nanti difoto, dikirim ke saya personal. Nanti malam insya Allah saya koreksi. Okay? I think that's all for today. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.